Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini adik-adik? Semoga sehat selalu ya. Amin. Oke, kali ini kita akan mencari akar-akar persamaan kuadrat dengan cara melengkapi akar kuadrat sempurna. Oke, agar lebih paham kita langsung ke contoh ya. Contoh nomor 1. X pangkat 2 ditambah 5X ditambah 4 sama dengan 0. Nah, adik-adik, jika melengkapi kuadrat sempurna, syaratnya itu adalah A-nya harus sama dengan 1. Ini koefisien X pangkat 2-nya sama dengan 1. Karena ini sudah 1, maka kita langsung saja tulis X tambah X pangkat 2 ditambah 5X. Nah, yang konstantanya kita harus pindah luaskan ke sebelah kanan sama dengan. Jadi, yang tadinya positif pindah luas jadi negatif. Kemudian, tulis lagi X pangkat 2 ditambah 5X. Nah, ini ditambah 5 per 2 pangkat 2. 2 itu dari rumus ya. B bagi 2. B-nya itu di sini 5. Jadi 5 per 2 dipangkatkan ya. Nah, sama dengan negatif 4 ditambah sama dengan yang ini juga. Nah, agar sama-sama nilainya tidak berubah. Agar tidak pusing, kakak tuliskan saja ya. Nah, ini dan ini itu dari sini. B per 2A. Ya, B 2 kali A-nya kan 1. Udah aja B per 2 dipangkatkan 2. Nah, ini lihat, ini X pangkat 2. Ini juga pangkat 2. Ini itu bentuk lain dari ini akan jadi seperti ini. Nah, ini kalau diuraikan hasilnya pasti akan seperti ini ya, Dek. Oke. Sama dengan, nah ini dipangkat 2 kan. Tulis lagi negatif 4 ditambah 5 pangkat 2, 25. 2 pangkat 2 adalah 4. Kemudian, ini tulis kembali. X tambah 5 per 2 pangkat 2 sama dengan, nah ini bisa ya. Ini penjumlahan pecahan materi kelas 1 ya, pasti bisa. Atau udah aja gini, negatif 4 dikali 4 adalah negatif 16. Ditambah 25 per 4. Oke, setelah itu, nah ini kan pangkat 2 ya tadinya ya. Nah, ini agar hilang pangkat 2-nya, ini dipakai akar. Ya, jangan lupa pakai plus minus. Kenapa? Karena kalau misalnya negatif 2 kali negatif 2 hasilnya 4. Berarti akar 4 itu bisa negatif 2, bisa juga 2. Ini juga sama. Artinya akar dari 9 per 4 itu bisa hasil perkalian negatif atau positif. Oke, nah ini berarti X tambah 5 per 2 sama dengan plus minus. Akar dari 9 adalah 3 dan akar dari 4 adalah 2. Jadi plus minus 3 per 2. Nah, maka akar-akarnya yang pertama adalah X1 tambah 5 per 2 sama dengan, nah ini kan plus minus ya, kita yang positif dulu. Artinya ini bisa positif, bisa negatif ya. Nah, kita ambil yang positif dulu. Jadi X1 tambah 5 per 2 sama dengan 3 per 2. Maka hasilnya X1 adalah 3 per 2. Pindah ruas kan? Positif pindah ruas jadi negatif. 5 per 2. Tinggal dikurangkan. Karena ini sama-sama penyebutnya sudah 2, tinggal dikurangkan. 3 dikurangi 5 adalah negatif 2. Berarti negatif 2 per 2 hasilnya adalah negatif 1. Oke. Sekarang yang negatif ya. Maka X2-nya adalah X2 ya, ini ya. X2 ditambah 5 per 2 sama dengan negatif 3 per 2. Oke. Nah, setelah ini kita pindah ruaskan 5 per 2-nya. Jadi X2 adalah negatif 3 per 2,
positif pindah ruas jadi negatif 5/2. Oke, karena penyebutnya sudah sama maka kita hitung negatif 3, negatif 5, maka hasilnya akan menjadi negatif 8/2. Artinya negatif 8 dibagi 2, hasilnya adalah negatif 4. Adik-adik, ini maksudnya X2 ya. Nah, maka himpunan penyelesaiannya itu atau akar-akarnya adalah negatif 1 dan negatif 4. Oke, kita ke contoh 2 saja. Nah, contoh nomor 2 itu 3x pangkat 2 ditambah 16x ditambah 5 sama dengan 0. Maka lihat lagi, 3x pangkat 2 ditambah 16 ditambah 5 itu A-nya belum 1 ya, belum 1. Maka ini harus dihilangkan dulu 3-nya. Bagaimana? Yaitu dengan cara dibagi 3 semuanya. 3x pangkat 2 dibagi 3 adalah x pangkat 2. 16 dibagi 3 berarti 16/3x ditambah 5/3 sama dengan 0. Kita pindah ruaskan 5/3-nya ke sebelah kanan sama dengan. Maka jadi seperti ini. Kita tulis lagi x pangkat 2 ditambah 16/3x sama dengan yang tadinya positif pindah ruas menjadi negatif. Nah, setelah itu kita tulis lagi x pangkat 2 ditambah 16/3x. Nah, yang ini kita akan jumlahkan dengan B bagi 2 atau setengahnya dari B. Nah, B-nya ini 16/3. 16/3 dibagi 2 hasilnya akan menjadi seperti ini. 16/6 pangkat 2. Yang sebelah kanan juga sama ya, berarti negatif 5/3 ditambah ininya B/2. B-nya 16/3, berarti 16/3 bagi 2, hasilnya seperti ini. Agar adik-adik mengingat, kakak kasih ya cara-caranya. Berarti seperti ini ya, 16/3 dibagi 2. Nah, ini kan pembagian pecahan. Kalau pembagian pecahan berarti berubah jadi kali 16/3 kali 1/2. Nah, 16 kali 1, 16. 3 kali 2 adalah 6. Atau adik-adik kalau misalnya bingung, udah aja bawahnya dikali 2. Jadi atasnya tetap 16, bawahnya aja dikali 2. 3 kali 2. Oke? Nah, setelah ini lihat x pangkat 2, yang ini juga ini juga pangkat 2 ya. Nah, ini bentuk lain dari ini kita tuliskan seperti ini. Ujungnya aja ya. X tambah yang ini tulis lagi 16/6. Nah, pangkat 2-nya seperti ini. Sama dengan ini ya, negatif 5/3. Nah, ini adik-adik kuadratkan 16 pangkat 2 per 6 pangkat 2. Hasilnya akan menjadi 256/36. Nah, maka ini ditulis ulang ya. Nah, sama dengan ini penjumlahan bilangan pecahan. Ini pelajaran kelas 7 bisa ya. Nah, karena belum sama penyebutnya, maka samakan dulu penyebutnya sama angka 36. 36 dibagi 3 hasilnya 12. 12 dikali 5, negatif 5 adalah negatif 60. Yang ini 36 dibagi 36, 1. 1 dikali 256 hasilnya tetap 256. Nah, jadi negatif 60 ditambah 256, maka hasilnya akan seperti ini. Ini tulis lagi, x tambah 16/6 pangkat 2, hasilnya ini adalah 196/36. Nah, ini kan pangkat 2 ya adik-adik. Nah, supaya pangkat 2-nya tidak ada, maka pakai akar ya. Maka ini pakai akar, ini pangkat 2-nya jadi tidak ada ya, ini jadi pakai akar.
Jangan lupa plus minus. Oke, jadi X tambah 16 per 6 sama dengan plus minus akar dari 196 dibagi 36. Maka hasilnya seperti ini. X ditambah 16 per 6 adalah kurang lebih dari, nah akar dari 196 adalah 14. Akar dari 36 adalah 6. Oke, maka artinya itu X1 nya ini artinya ada yang positif, ada yang negatif ya. Kita ambil yang positif dulu. X1 adalah 16 per 6 sama dengan 14 per 6. Nah, pindah ruaskan. Ininya 16 per 6-nya. Jadi X1 sama dengan 14 per 6. Tulis lagi. Nah, ini positif. Pindah ruaskan jadi negatif. Ya. Nah, langsung tinggal dikurangi. Karena penyebutnya sudah sama-sama 6. Berarti 14 dikurangi 6. Hasilnya adalah negatif 2 per 6. Nah, ini kan bisa diperkecil ya adik-adik ya. Maka hasilnya akan menjadi seperti ini. 2 dibagi 2, 1. 6 dibagi 2 adalah 3. Jadi hasilnya X1-nya adalah negatif 1 per 3. Oke. Nah, sekarang yang negatif. X2 ditambah yang ini ya, 16 per 6 sama dengan, nah ini tadi kan positif, sekarang yang negatif. Negatif 14 per 6. Nah, hasilnya adalah X2 sama dengan, ini tulis kembali ya, negatif 14 per 6, positif pindah ruas jadi negatif 16 per 6. Maka hasilnya akan seperti ini. Karena sama-sama sudah penyebutnya sudah 6, berarti negatif 14, negatif 16, hasilnya negatif 30. Maka artinya negatif 30 dibagi 6, berarti X2-nya adalah negatif 5. Jadi, himpunan penyelesaiannya atau akar-akarnya adalah negatif 1 per 3 dan negatif 5. Oke? Oke, kita ke contoh yang ketiga ya, agar lebih paham. Nah, 2x pangkat 2 dikurangi 7x ditambah 6 sama dengan 0. Nah, kita lihat lagi, ternyata 2x pangkat 2 dikurangi 7x tambah 6 sama dengan 0 ininya belum koefisiennya belum 1 ya. Karena ini belum 1, maka harus dihilangkan dulu dengan cara dibagi dengan 2, karena ininya 2. Berarti 2x pangkat 2 dibagi 2 hasilnya adalah x pangkat 2 negatif 7x dibagi 2 berarti ini negatif 7 per 2x ditambah 6 bagi 2 adalah ini 6 per 2 atau adik-adik bisa langsung tuliskan 3 ya. 6 bagi 2 kan 3 sama dengan 0. Nah, setelah itu ini konstantanya kita pindah ruaskan ke sebelah kanan ya. Maka seperti ini, X pangkat 2 dikurangi 7 per 2X, tulis lagi, sama dengan positif 6 per 2. Ya, ini positif pindah ruas jadi negatif ya. Ingat, nah setelah itu kita jumlahkan di sini dengan B dibagi 2 atau setengahnya dari 2. Maka hasilnya seperti ini ya. Tambah, karena ininya negatif, terus lagi negatif 7 per 4 pangkat 2. Ingat ya cara cepatnya, yang bawahnya itu dikalikan 2 saja langsung. Lalu ruas kanannya juga sama ya, ditambah negatif 7 per 4 pangkat 2. Biar adik-adik gampang mengingat, kakak kasih ini. Nah ya, 7 per 4 dari sini ya, atau kata kakak tadi, tinggal bawahnya, ini kan 7 per 2 ya. Nah, 2-nya aja dikali dengan 2. Jadi negatif 7 per 4. Hati-hati ini tandanya negatif. Berarti ajak negatif 7 per 4 pangkat 2. Nah, setelah itu, ini kan pangkat 2 sudah. Ini juga sudah pangkat 2. Nah, ini bentuk lainnya akan jadi seperti ini. Nah, ya, karena ini negatif, negatif ya. Atau kalian ikuti saja yang ini, yang B. Oke.
sama dengan ini hitung. Negatif 6/2, negatif 7 pangkat 2 adalah 49. 4 pangkat 2 berarti 16. Ya, maka jadi seperti ini. X kurangi 7/4 pangkat 2 itu sama dengan ini penjumlahan pecahan bisa ya. Jadi hasilnya seperti ini. X kurangi 7/4 pangkat 2 sama dengan 1/16. Dari sini ya. Nah, maka artinya ini, karena ini pangkat 2 ya, agar hilang pangkat 2-nya maka di sininya pakai akar. Nah, jangan lupa pakai plus minus. Jadi seperti ini, X kurangi 7/4 sama dengan plus minus akar dari 1/16. Maka hasilnya seperti ini. X kurangi 7/4 sama dengan plus minus dari 1/4. Artinya ini bisa positif, bisa negatif. Oke, kita cari X1-nya dan X2-nya. Yang satunya positif, lihat ini positif, yang ini negatif. Ya, ininya sama. X1 kurangi 7/4 sama dengan 1/4. Kalau yang ini, X2 dikurangi 7/4 sama dengan negatif 1/4. Ya, maka hasilnya seperti ini. X1-nya berarti sama dengan 1/4, tulis lagi, ini pindah ruas, jadi positif 7/4. Nah, kalau yang ini juga sama, hati-hati negatif, berarti negatif 1/4. Nah, pindah ruas, ini jadi positif 7/4. Nah, ini kan sudah sama-sama ya penyebutnya per 4. Ini juga per 4. Maka tinggal lanjut saja. 1 ditambah 7 /8 per 4. Juga negatif 1 ditambah 7 berarti 6. 6/4. Nah, ini X1 berarti 8 dibagi 4 sama dengan 2. Kalau yang ini kan tidak bisa dibagi, tapi bisa diperkecil, yaitu sama-sama dibagi 2. 6 dibagi 2, 3. 4 dibagi 2, ya 2. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 2 dan 3/2. Ya, paham? Oke, video kali ini pembahasannya sampai sini dulu ya. Terima kasih sudah menyimak dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.